فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para jamaah, al-aba wal abna wal akhwat, razakumullah. Kita melanjutkan kitab Syarah Kitab Al-Kabair. Syarah Kitab Al-Kabair. Syarah tentang kitab yang menjelaskan perkara-perkara yang berhubungan dengan dosa-dosa besar. Kabair jamak daripada bentuk plural daripada kabiratun, kabiratani, kabair. Kita telah sampai di pertemuan lalu masih dalam muqaddimah, pendahuluan penulis atau pensyarah. Kitab ini disyarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Itu di dalam ayat Allah Azza wa Jalla. So kita kepada ayat qala Allah tabaraka wa taala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Al-An'am. Fas-sayyi'atu bimithliha wa la tudha'af walakinnaha qad taghallada fa hadha 'adlun min Allah azza wa jalla wa ala. Wal hasanatu yudha'ifuha Allah wa yaziduha wa yunammiha. Hadha fadl minhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Jalla wa Ala mengatakan barang siapa ja'a bil hasanah, datang membawa satu kebajikan, artinya mengamalkan satu kebajikan. Siapapun antara kita mengamalkan satu kebajikan atau datang kepada Allah nanti membawa satu kebajikan, maka Allah limpatkan menjadi 10 kali lipat dan dilipatkan menjadi 700 kali lipat, dan bahkan tidak terhingga pahalanya. Itu janji Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, barang siapa yang datang atau mengamalkan satu kejelekan, maka tidaklah dia diganjari kecuali semisal amalan tersebut, satu aja. Tidak dilipat gandakan dan tidak berlebih, dia satu aja deh. Maka kata beliau di sini, fasayyi'atu bimithliha, suatu kejelekan itu sama dengan
kejelekan itu ganjarannya dan tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan hanya hasanat, perbuatan-perbuatan baik. Lakinnaha qad taghalladha, dan kadang-kadang kata beliau di sini bisa saja Allah Subhanahu wa taala beratkan. Bisa saja Allah beratkan ganjarannya daripada sayyi'ah tadi. Ya, dan itu adalah bentuk keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Wal hasanatu, sementara suatu kebajikan dilipat gandakan oleh Allah dan bahkan ditambahnya dan diyunammiha. Namma yunammi itu artinya dikembangkan. Artinya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga fadl minhu, ada merupakan keutamaan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin atau mukmin tersebut. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan menzalimi seorang hamba tersebut walaupun sebesar biji sawi yang sangat halus atau sebesar molekul yang sangat halus, enggak dikurang oleh Allah Azza wa Jalla, tidak kezalimi. Wa in taku hasanatan, kalau seandainya amalan yang dia kerjakan itu adalah kebajikan, yudha'ifha, Allah lipat gandakan amalan tersebut, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya, dari Allah itu sendiri, Allah berikan kepada dia ajran 'azima, ganjaran yang sangat agung dan besar. Begitu janji Allah kepada manusia tersebut. Fal mudha'afah fadlu minallah. Amalan yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita jika melakukannya, mengamalkannya. Maka itu dikatakan oleh beliau adalah merupakan fadl. Merupakan suatu keutamaan daripada Allah Azza wa Jalla. Wal jazaa' 'alal sayyi'ah bimithliha 'adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Sementara ganjaran daripada suatu kejelekan yang dia lakukan semisalnya, tidak dilipatkan, wala 2, wala 3, wala sekian, tidak, tapi hasanat dilipatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sayyi'ah tidak, kejelekannya satu saja, dan itu adalah merupakan keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Maha adil dia. Rahmatullah. Dan kemudian ta'at kisman, ketaatan kepada Allah itu terbagi kepada dua, samaan atau imma. Ya, imma bentuknya adalah kewajiban. Wa imma bentuknya mustahabbat, yang sunnah, ya, yang disunnahkan. Wal wajib ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dan dikatakan wajib, definisinya di kalangan para ulama fikih adalah yuthabu fa'iluhu, yaitu orang yang mengerjakannya diganjari oleh Allah Azza wa Jalla, dibalas ganjaran, dibalas pahalanya. Dan orang yang meninggalkannya diberi sanksi oleh Allah Azza wa Jalla, itu kewajiban. Sementara wal mustahab ma yuthabu fa'iluhu, sementara mustahab, amalan yang sunnah, amalan yang dibolehkan, itu adalah orang yang melakukannya diganjari, dan orang yang meninggalkannya tidak diberi sanksi. Boleh saja. Seperti sholat sunnah. Sholat sunnah adalah orang mampu melakukan, silakan. Qabliyah ba'diyah. Ya, atau sholat malam, atau sholat duha. Salat duha yang paling minim, paling sedikit jumlahnya adalah 2 rakaat. Tolong jaga. Paling banyak 8 rakaat. 8. Paling banyak. Tidak boleh lebih. Rahmatullah.
Sebab Rasulullah SAW perhatikan 52, 58. Salat duha. Usahakan dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, salat duha itu salat tawabun. Salat orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang sedang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla kita salat duha. Atau salat sunnah lainnya, qabliyah, ba'diyah, qabliyah maghrib, ya, ba'da maghrib, qabliyah maghrib itu torat seperti tadi di antara kita menunggu azan dan iqamah, kan? Kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Itu salat di antara azan dan iqamah. Wadihnya kita lakukan setelah salat maghrib. Imma di masjid, wa imma di rumah. Dan paling afdal di rumah. Paham itu? Salat-salat sunnah itu yang paling afdal dilakukan di rumah. Sebab rumah harus dapat bagian dia. Rumah itu kalau tidak dilakukan salat-salat sunnah dan tidak ada qiraatul Quran, itu Rasulullah SAW sama menyamakannya dengan kuburan. Rumah yang tidak pernah dilaksanakan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, apa salat sunnah. Dan juga kita baca rahmatullah ketika kita salat-salat sunnah di rumah itu, qabliyah, ba'diyah itu, ya, fadilahnya lebih besar daripada masjid. Lebih besar fadilah daripada masjid. Harus ingat kita itu. Kemudian juga kita sholat sunnah di rumah itu diantara faedahnya adalah mengajar kepada anak kita. Anak kita masih kecil kan. Kenapa gitu? Ketika orang tuanya lihat sholat di rumah, sholat sunnah, anak itu akan lihat itu. Jadi pelajaran bagi dia tanpa kita rasakan itu mengajar dia. Itu anak. Belum lagi seluruh anak, baik laki perempuan. Tapi enggak pernah orang tuanya nampak sujud oleh dia. Kan lucu betul. Nak nampak orang tua aja di rumah malah salah sudah. Wala qiraatul Quran enggak ada. Rumahnya dangdungnya tiba di gimana? Enggak ada. Artinya baca Quran, salat sunnah. Itu adalah tarbiyah pendidikan yang sangat terbaik bagi anak-anak. Yang kita bangga sepele itu. Pendidikan bagi dia. Atau cucu kita. Nampak kakeknya baca Quran. Tenang, dia kan nanti contoh oleh dia. Kadang-kadang soal kita samping kita kan. Walaupun bentuknya dia ruku tidak, yang penting dia sholat kepada kita. Nabi SAW menempatkan tempat-tempatnya itu adalah karena ada faedahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Paham itu? Nah, rumah yang sama sekali tidak ada ditegakkan, baik itu baca Quran, baik itu salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, itu sama dengan kuburan. Seperti kuburan kata Nabi SAW. Rahmatullah terlanjutkan. Jadi, wal ma'asi tangqasimu ila iddati aqsam. Sementara perbuatan-perbuatan maksiat itu terbagi ke beberapa bagian. Di antaranya ma huwa kufrun wa syirkun. Di antara perbuatan-perbuatan maksiat itu ada yang bentuknya kekufuran, kafir, kekufuran. Ada yang bentuknya syirik, wa minha, dan di antaranya juga ma huwa kabiratun duna syirik. Ada perbuatan maksiat itu adalah selain daripada dosa besar. Maduna kabirah duna syirik. Dia selain dosa besar tapi bukan syirik. Ingat, maksiat belum tentu syirik. Tapi itu maksiat itu perbuatan maksiat. Namanya beda. Maksiat, syirik itu bahasa-bahasa syar'i itu. Bahasa-bahasa sunnah, bahasa ayat, bahasa hadis. Kita namakan demikian. Syirik, maksiat. Maksiat belum tentu syirik. Maksiat orang-orang melakukan perbuatan maksiat, khamar, zina, mencuri, buka aurat. Itu perbuatan maksiat. Tapi syirik pasti maksiat. Karena masuk dalamnya. Orang kalau melakukan kesyirikan, apa tidak dilakukan oleh dia? Orang misalnya kesyirikan, kalau pergi dia haul di kuburan. Haul kan? Katakan haul di kuburan keramat. Apa yang tidak dilakukan? Lakukan seluruhnya oleh dia. Menyembelih dilakukan oleh dia.
Paham itu? Joget juga lakukan oleh dia, pidato, ceramah juga lakukan, seluruhnya lakukan oleh dia. Itu syirik, bercampur maksiat seluruh dalam dah. Rahmatullah. Nah, wa minha ma huwa shaghair. Maksiat itu juga ada yang besar, ada yang kecil. Besar dosa-dosa seperti orang zina, pencuri, dusta. Ingat, dusta itu adalah dosa besar. Ingat itu. Dusta itu dosa besar. Cuma teman yang lainnya, ya, perbuatan maksiat dilakukan oleh manusia. Nauzubillah. Kemudian kata beliau, fa'amal kufur aw syirik fa inna Allah la yaghfiru illa idza taba sahibuhu minhu qabla ayyamut. Adapun kekufuran, perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala kecuali orang yang melakukan ini tobat dia sebelum meninggal. Itu tobat sebelum meninggal. Kufuran di hari ini, rahmatullah, kadang-kadang orang agak sepele. Contoh, orang muda aja hari ini murtad. Mudah aja dari ini orang murtad. Na'udzubillah rahmatullah. Murtad merubah agamanya. Pindah agamanya karena dunia. Pindah agama karena apa? Wanita. Pindah agama karena apa? Laki. Mudah orang dari ini. Murtad kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Paham itu? Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mati dia sudah. Mati neraka dia. Orang mati dalam keadaan kufur, tidak ada syak kita mengatakan dia neraka. Kalau sudah mati terpampang mayat itu dia kafir, mati kafir, itu tempatnya neraka. Boleh, tidak salah. Tapi kalau dia masih hidup, jangan. Tempat kita Cina atau Batak atau orang kafir jalan, kita akan ponis pulang kaput mati neraka itu, jangan. Tidak boleh itu. Karena dia masih hidup, nggak tahu kita ke depan selangkah, 2 langkah, atau 1 jam, setengah jam setelah itu dia masih Islam. Siapa bisa baca itu? Tidak ada yang bisa baca. Tetapi kalau sudah terpampang mayat di rumah, mati dalam keadaan kafir, naksak itu adalah mati kafir, neraka sudah. Yang pulang itu ucapkan Allah yarham, Allah mengampuni. Tidak boleh. Hatta bapak kita, ibu kita mati dalam keadaan kafir sudah. Kita selenggarakan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyelenggarakan bapaknya Abu Thalib. Meninggal dia menyelenggarakan, dia kuburkan. Tapi mati dalam keadaan syirik. Paham itu? Tapi ketika dia masih hidup, tidak boleh kita memvonis. Kalau orang tua kita, perbanyak doa. Nah, kalau sahabat kita, doakan dia. Teman kita doakan dia. Semoga Allah berikan taufik hidayah pada dia. Tidak boleh kita memvonis dia ketika dia ada depan kita, masih hidup, tidak boleh. Nah, demikian juga syirik. Orang-orang yang pergi ke kuburan-kuburan keramat, minta kuburan keramat, menazar kuburan keramat, menyembelih kuburan keramat, minta hajat kuburan keramat, nanti pulang bawa berkah, pulang bawa air, pulang bawa tanah. Itu syirik. Syirik besar. Meminta berdoa selain kepada Allah ke kuburan keramat, wali yang keramat, itu syirik besar. Enggak diampuni oleh Allah kecuali dia tobat sebelum dia meninggal. Mati dalam keadaan demikian, mati syirik juga. Syirik kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena rahmatullah, perbaiki amalan kita, akidah kita, ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai ada syirik. Jangan sampai ada bid'ah dalam amalan kita. Jangan. Bahaya. Rahmatullah. Lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya. Ya. Wa amma law mata alaihi fa huwa khalidun mukhalladun finnar. Adapun orang yang mati dalam kekufuran dan kesyirikan, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dalam ibadah.
Samping dia beribadah pada Allah, dia berdoa minta pada Allah. Pergi yuk kuburan, minta kuburan keramat. Ya Syekh Fulan, Kiai Fulan, Alim Fulan. Ya Wali Fulan. Tidak ada itu. Hatta kepada Nabi kita Muhammad SAW nggak boleh dia. Paham itu? Kepada malaikat nggak boleh. Kepada Nabi SAW nggak boleh. Kepada para sahabat nggak boleh. Apalagi pada para ulama. Atau kepada orang-orang kiai-kiai. Syekh-syekh, tuan guru. Nggak boleh haram, syirik. Minta kepada Allah. Allah Azza wa Jalla kita baca doa kan. Dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau ya Allah kami beribadah. Beribadah artinya kepada engkau ya Allah kami berdoa. Kepada engkau karena engkau kami ya Allah bernazar. Kepada engkau ya Allah kami bertawakal. Kepada engkau lah kami mencintai. Kepada engkau ya Allah kami menyembelih. Kepada engkau ya Allah kami berkorban. Seluruhnya itu pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah minta tolong. Ngapain kita minta tolong kepada jin, dukun, paranormal, orang-orang gila? Jangan pakai Allah. Awalnya sekarang orang kan, ya, apa orang gila bilang oleh dia, apa? Keramat, wali. Gila wali antik juga. Hah? Gila mana ada wali gila? Jangan pakai Allah. Bapak-bapak yang umur 50-an ke atas, yang jadul-jadul, orang tua. Kita enggak di tahun 70-an dulu. Ada istilah kita buntui. Enggak tahu. Bulan masa buntui. Enggak ada tuh. Hah? Sudah tuh berubah namanya apa? Porkas, gitu kan? Pak, ini enggak kan? Dulu buntui pertama namanya. Itu porkas kan? Gitu kan? Kemana orang cari nomor? Itu ingat kembalikan apa kita mindset kita ke zaman dulu tahun 80-an ke bawah. Mana orang cari nomor? Ke kuburan. Orang gila. Mobil tabrak lihat BM-nya, itu kan? Itu apa konotasinya tuh apa? Coba lihat itu. Hah? Tabrak motor bukan orang itu tolong enggak motor BM cari dulu BM apa BM ujung ingat itu. ini kejadian dahulu itu ibrah bagi kita. Kenapa? Kebodohan kita nggak ada ilmu akhirnya ikut orang macam demikian ya. Orang sudah tabrak sudah mengelapar-kelapar kesakitan dia bukan dia itu tolong enggak motornya lihat nomor berapa ujungnya belakang berapa tuh ya. Itu kita antik-antik dulu. Ya, karena anak muda kan nampak itu. Ya, aspir enggak zaman sekarang zaman now nih. Ya. Ini orang tua kita dulu. Mau lihat dulu. Ya. Nampak orang gila dia panggil lo dia. Apa semua orang gila dipasang? Kadang-kadang terjadi, bisa saja, tapi itu haram. Enggak mustahil, itu enggak mungkin. Tapi Allah beri juga, Allah berikan, Allah jadikan, menang dia. Nah, sudah itu jadi populer, gila itu. Berebutlah orang jadi orang gila itu. Ini karena apa? Mindset salah. Ilmu nggak ada. Paham itu? Tauhid akidah nggak ada. Sama kita dulu. Itu rahmatullah. Jadi, yang penting kita di sini adalah Allah tidak akan mengampuni dosa orang melakukan syirik kepadanya. Kemudian amal kabair. Adapun dosa-dosa besar allati duna syirik yang bukan sampai kepada derajat syirik fahiya tahta masyiatillah. Dosa-dosa besar, ingat ini pelajaran. Dosa-dosa besar. Berapapun dosa besar dilakukan oleh seseorang, dia mati bukan mati kafir. Ingat nih. Ingat. Sebab ada orang menyebarkan orang dosa besar mati kafir. Si fulan maliang mati kafir. Enggak. Si fulan berzina mati kafir enggak. Tapi itu ada orang menyebarkan demikian ada orang manusia macam rahmatullah yang sinting pemahamannya enggak baik, salah, sesat. Si fulan mati, mana matinya? Mati dalam keadaan berzina. Hatta maha bicara mati di tempat pelacur. Mati kafir enggak.
Kita hanya mengatakan dia mati di atas melakukan dosa besar. Orang yang mati meninggal di atas dosa besar, dia tahta masyiatillah. Berarti yang baik nih. Dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengazabnya, diazab oleh dia sesuai dengan keadilan dia miliki. Kalau Allah ingin mengampuni dia, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting orang mati dosa besar apapun dilakukan oleh dia. Dan dosa besar banyak. Di sini diterangkan oleh beliau nanti. Dia mati tidak mati kafir. Itu aja ingat. Oh, dia mati melawan orang tuanya. Dia mati dalam berzina. Dia mati dalam apapun dosa besar. Dia tidak dikatakan kekal di neraka. Ingat itu. Sebab seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang berpaham bahwasanya orang yang mati di atas dosa besar, dia dikatakan kekal di neraka. Orang mati bunuh. Bunuh orang haram atau bukan haram? Haram. Dosa besar bukan dosa besar. Kekal neraka tidak. Paham tuh? Paham itu? Ya, kata beliau demikian, tahta masyiatillah, insyaallah ghafara li sahibiha. Kalau Allah ingin menginginkan, dia pun dosanya. Dan dosa bagi Allah. Allah ghafar. Allah ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang kepada makhluknya. Oleh karena rahmatullah, kita berusaha di dalam beramal itu, beramal soleh. Jangan kita lihat kecilnya. Jangan lihat kecilnya. Contoh. Rasulullah SAW mengatakan, syu'abul iman. Ya, iman itu adalah bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, iman cabangnya 73 sampai 79. A'laha kalimat la ilaha illallah. Yang paling tinggi keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Kita lewat di jalan tuh. Nampak oleh kita tiba-tiba ada batu besar menggelinding di tengah jalan. Batu. Datang kita bapak 3 orang 4 orang, kita ambil, kita buang ke pinggir jalan, tempat sepi. Sebab dia apa? Mengganggu orang berjalan. Hatta pecahan kaca mengganggu orang berjalan, kita ambil, buang. Itu iman yang paling rendah derajatnya. Tetapi orang mengamalkan itu, jangan lihat itunya. Lihat keikhlasan dia dalam beramal. Kita nggak tahu wajah rahmatullah. Di dalam mengamalkan amalan soleh kepada Allah Azza wa Jalla, nggak tahu kita mana amalan itu yang akan terima oleh Allah Azza wa Jalla, mana yang bisa menghapuskan dosa kita. Contoh kucing. Kucing sudah mengiong depan kita, datang ke rumah kita dan sebagainya. Kemudian kita usir atau kita tendang. Hati-hati, jangan. Kalau kita nggak ada, bilang sama teman, tolong dia. Kalau kita ada, kasih. Lebih rahmatullah, nggak tahu itu bisa menghapus dosa kita. Ingat kan ada seorang pelacur dari kalangan di Israel, masuk neraka karena menyiksa kucingnya. Rahmatullah, atau anjing. Baca rahmatullah, berbuat baik kepada binatang, berbaik kepada siapapun. Jangan kita lihat amalan kecil atau tidak kecil, tapi kita lihat adalah ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ingat, kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa tadi? 700 kali lipat. Ingat aja itu. Jadi dalam beramal pada rahmatullah, hatta kita berinfak, bersedekah, kita kasih orang minta-minta 1.000 rupiah, kasih sudah. Tidak usah kita tanyakan ini apa gini-gini, tidak usah, tidak perlu kita kasih. Aduh, kasih. Baca rahmatullah, yang ada sudah kita bilang, tidak ada apa. Kalau kasih, jangan kita mencela orang, tidak boleh. Baca rahmatullah. Ingat itu, kita nggak tahu di antara amalan yang kita amalkan itu, atau mana yang terima oleh Allah Azza wa Jalla, mana dikarenakan amalan itu dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Ya, kita juga. Jadi
Kalau seandainya Allah mengendaki diampuni dosanya, atau kalau Allah wa insya'a adzabahu, Allah siksa dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Kabiratun minal kabair, dosa besar, dosa kecil akan pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta syirik sebelum dia meninggal. Kemudian wa ammas shaghair, dan adapun dosa-dosa kecil, wa tusammal lamam, dinamakan dalam bahasa ayatnya al-lamam. Dosa-dosa kecil ini fahadhihi tukaffaru bi anwa'il minal mukaffirat fatukaffaru bi ta'at wa minha as-salawatul khams yukaffirullahu biha shaghair. Qala tabaraka wa ta'ala wa qimis salata tarafayn nahar azulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza jatanaba al-kaba'ir wa tukaffaru bi taubah minha wa taubatu tukaffaru ma qablaha atau kullu dzambin. Kata beliau, shaghair, dosa-dosa kecil itu dinamakan dalam bahasa Al-Qur'annya lamam. Al-lamam itu dosa-dosa kecil. Dan kemudian dosa-dosa kecil ini akan dihapuskan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk penghapusan. Dihapuskan dosa-dosa kecil itu dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Dan dihapuskan dosa-dosa kecil tersebut dengan sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa aqimis shalah, tunaikanlah salat tarafain nahar, di awal siang, maksudnya salat subuh. Kemudian azulafa minal lail, dan potong daripada malam, artinya salat maghrib, isya dan sebagainya. Dan kenapa? Innal hasanat, sesungguhnya suatu kebajikan, lihat nih, kebajikan tersebut yudhhibnas sayyi'at. Kebajikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kan, ya, kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunt. Itu kan, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunt, dimanapun kamu berada. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kata-kata dimanapun ini, ketakwaan dimanapun, rahmatullah, ini kalau dipahami, ditelaah oleh seorang muslim mukmin, aman negara ini. Aman zaman-amannya. Tidak akan ada orang mencuri, korupsi, merampok, maling, dusta, nggak akan ada dia. Allah menyuruh dia bertakwa. Bertakwa itu taat. Taatilah Allah di manakah kamu berada. Hatta di kolong bumi dia berada. Ya. Tapi karena hadis itu tidak dipahami, tidak ditelaah, rahmatullah, tidak diamalkan, sehingga ya di belakang meja maling dia. Di belakang kas maling dia. Dimanapun dia maling. Kenapa dari hadis itu tidak ada faedah bagi dia. Allah mengatakan haitsu ma kunt. Dimanapun kita berada, taat pada Allah itu tidak memandang tempat. Di rumah kita, di kamar, luar kamar, sama seluruhnya. Mentaati Allah dimanapun. Oh di udara dia, ada pesawat dia, oh di mobil dia, oh di kapal dia. Oh dalam goa, di luar goa. Oh dalam kamar, dalam kantor, luar kantor. Sama. Wattaqillah haitsu ma kunt. Kemudian kata Allah pada salat selanjutnya, wa atbi'is sayyi'atil hasanat. Lihat tuh. Ikutilah amalan-amalan yang jelek tadi dengan amalan-amalan yang baik. Sebab dengan amalan yang baik tadi, amalan jelek terhapus. Para jemaah rahmatullah,
terhapus dia. Ini katakan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat ini, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik tersebut akan menghilangkan, akan menghapus kejelekan-kejelekan seorang itu. Dan berkata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, dijelaskan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, 2 salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat. Salat 5 waktu artinya salat subuh ke zuhur, gitu kan? Salat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh itu waktu. Paham itu? Jum'ah ilal jum'ah, Jumat hari kemarin sampai Jumat depan. Berapa jalan? Sepekan. Kemudian Ramadan ila Ramadan. Subhanallah. Dari waktu yang singkat meningkat kepada hari. Jumat ke Jumat sepekan tuh kan? Sudah meningkat bulan. Ramadan ila Ramadan, tahun deh. Ramadan kemarin kepada Ramadan yang akan datang. Nah, ini kata Allah Azza wa Jalla, mukaffiratun bainahunna. Amalan-amalan salat 5 waktu tadi, ya, dan kemudian salat Jumat dari Jumat ini ke Jumat depan, kemudian puasa Ramadan ini ke puasa depan, itu mukaffirat, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil tadi dengan syarat apa dia? Idza jatanabal kabair, dengan syarat orang yang mengamalkan itu meninggalkan dosa-dosa besar. Subhanallah, manusia seorang mukmin kalau dia memahami ini, dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla terus. Kita sholat 5 waktu saja. Ya. Sholat 5 waktu. Nih, alhamdulillah maghrib tadi sholat kita. Maghrib sholat. Bisa. Imam kita bentuk di ta'lim. Imam duduk masjid dia. Zikir, baca Al-Quran, sholat sunnah dia. Sudah mutlak. Nggak ada hitung rakaatnya sampai isya. Pokoknya dalam masjid dia. Itu dikatakan dia ribat. Ribat itu adalah, kalau dalam bahasa sunnahnya itu adalah berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin di waktu peperangan. Nah, orang yang menunggu sholat ke sholat lain itu dikatakan riba. Itu malaikat memintakan ampunan dosanya kepada Allah sampai sholat sampai pulang. Dosa dia. Subhanallah. Subhanallah. Sebenarnya Islam itu mencari pahala sangat mudah. Sangat mudah. Senyum aja kita kepada wajah teman kita, kelimis wajah kita, jangan abur. Nggak ada macam itu mata sangar, enggak. Senyum kita dengan orang ketemu, itu pahala bagi orang. Pahalanya tidak ada yang susah cari pahala, mudah. Baca rahmatullah. Sekarang enggak mudah jadi dosa dia, enggak benar itu. Baca maaf. Jadi itu artinya kita baca rahmatullah. Dikatakan riba, menunggu sholat ke sholat. Itu. Nah, itu menghapuskan dosa dia. Dia hapuskan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Isya nanti pulang dia. Ini ibadah. Pulang dia, ke rumah dia. Apakah dia baca Al-Quran nanti menjelang tidur, atau sebelum tidur baca Quran dia, kemudian baca doa sebagainya sebelum tidur itu berdoa, tempat tidur. Baca Qur'an 3 kali, kemudian Qul a'udzu falaq 3 kali, Qul a'udzu 3 kali, baca subhanallah 33 dan seterusnya. Kemudian dipoloskan badannya baca Qul tadi, baca doa tidur, baca ayat kursi. Itu dalam keadaan dia tidur dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih.
Mati dia, jannah Allah azza wajalla. Meninggal dia waktu subuh itu tempat tidur itu, jannah Allah menanti dia. Karena dia mati dalam fitrah. Besok bangun pagi dia baca doa sebelum bangun. Setelah bangun dia baca doa, wudu dia, sholat sunnah. Lihat, itu pahala sholat tadi itu menghapuskan dosa yang dia lakukan di antara sholat ke sholat tadi. Nikmat mana yang kita bisa ingkari kepada Allah azza wajalla? Nikmat oleh berjaya hidup sebagai seorang muslim itu. Bagaimana? Kemudian zaman dimulai oleh Allah azza wajalla. Dan dosa-dosa tersebut wa tukaffaru bitaubati minha, dihapuskan oleh Allah azza wajalla dengan taubat daripada dosa itu, hatta dosa besar. Sebab Nabi SAW mengatakan at-taubatu, ya, taubat itu, ya, akan menghapuskan, akan menghilangkan dosa yang sebelumnya. Sebagaimana Islam juga, Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghapuskan, menghilangkan dosa yang sebelumnya. Hatta dosa syirik, kufur kepada Allah azza wajalla, apapun taubat dia diampuni oleh Allah azza wajalla. Demikian wa taubatu tukaffaru kullu dzambin. Dosa taubat tersebut akan menghapuskan seluruh taubat, akan menghapuskan seluruh dosa. Walaqad hasallahu ala taubati wal istighfar. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah azza wajalla, wa huma mimma yumha bihi dzunub, karena taubat dan istighfar kepada Allah, mengucapkan astagfirullah sebagainya itu akan menghapuskan dosa-dosa wa in kanat kabiratan. Lihat, walaupun dosanya dosa besar, diampuni oleh Allah dengan tobat tadi. Au kanat kufran, atau dosa kekufuran, atau dosa syirik. Wa man taba wa aslahal amala fa innallaha yatubu alaih. Barang siapa yang bertobat dan kemudian dia perbaiki tobatnya dengan amalan soleh, maka Allah akan menerima tobat. Terima oleh Allah azza wajalla tobat tersebut. Wa babu taubah maftuhun fil lail wan nahar. Pintu tobat kepada Allah itu terbuka siang dan malam. Tidak boleh kita akan mengatakan pada orang, Allah tidak akan menerima tobat kepada boleh itu. Jangan sekali-kali. Berapapun orang datang kepada kita dosa, mau sepenuh bumi dibawa oleh dosa ke depan kita, kita katakan, ya, depan dia dosa kamu tidak akan ampuni Allah SWT. Tidak boleh itu. Ingat kisah seperti jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Sahih Bukhari dan Muslim itu, tentang seorang Bani Israel membunuh 99. Pernah dengar kan? Seorang Bani Israel membunuh 99 orang. Yang dibunuhnya bukan satu orang, 99. Membunuh seseorang itu dosa besar. Apalagi 99. Bagaimana? Apalagi 99. Dia pengen tobat. Pengen bertobat. Ya. Bertanya dia kepada seseorang. Ya. Tinggalkan negeri kamu itu. Tinggalkan negeri kamu tersebut dan pergi kepada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah. Ya, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahud dan Nasrani
itu menjadikan dan mengambil para ulama, alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah. Sebagai manusia-manusia yang disamakan kedudukan mereka itu dengan Allah Azza wa Jalla. Yaitu adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini lain kali insyaallah kita jelaskan ayatnya. Jelas, ruhban itu artinya rahib, ahli ibadah. Dia beribadah tanpa ilmu. Dia beribadah aja, tapi ilmu enggak ada. Dan ibadah tanpa ilmu enggak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat itu. Al-ilmu qabla al-qawl amal. Berilmu baru berkata, baru beramal. Kita beribadah kepada Allah dengan ilmu. Kalau ada ilmu enggak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Pembunuh yang 99 tadi bertanya kepada seorang rahib. Rahib ibadah. Kata dia, "Ada terbuka enggak pintu taubat bagi saya?" Karena dia ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ingat nih, beda kan? Ahli ibadah, ahli ilmu itu beda, namanya beda. Ahli ibadah, ya ibadah. Ahli ilmu, ilmu. Ahli ilmu pasti dia beribadah. Rahmatullah, kalau tidak beribadah dia kena kutuk bagi Allah Azza wa Jalla, sama ada Yahud dia. Tetapi orang ahli ibadah betul ilmu dia. Ibadah aja. Nah, bertanya kepada ahli ibadah tadi, ada enggak terbuka atau ada enggak jalan untuk tobat bagi saya? Ketika bertanya kepada ahli ibadah itu, ahli ibadah mengatakan enggak. Enggak ada. Jawabnya dijawab tanpa ilmu, langsung dia enggak ada. Diunus pedang bunuh dia, lengkap 100 sudah katanya. 100 jumlah. 100 bunuh oleh dia. Kemudian ditunjukkan orang pergi dia. Satu negara lain, satu tempat lain, ketemu orang ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Orang punya ilmu. Dia tanya, ada enggak pintu tobat bagi saya? Ada. Siapa yang bisa menghalangi, menutup pintu tobat di antara kamu dengan Allah? Akan ada. Satu manusia enggak ada. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, kapanpun seseorang bertobat kepada Allah, pasti Allah terima. Apalagi kalau tobatnya itu rahmat Allah diiringi dengan air mata dan doanya, Allah akan terima itu. Dan orang beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan air mata yang berlinang dan mengalir rahmat Allah, enggak disentuh oleh neraka Allah Azza wa Jalla mata itu. Subhanallah. Nah, ketika bertanya pada ulama itu, kata ulama itu jawabannya, siapa yang bisa menghalangi pintu tobat kamu dengan Allah Azza wa Jalla? Enggak ada yang bisa menghalanginya. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha Peminta Taubat, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Menerima tobat diterima oleh dia. Dinasihati oleh dia, sekarang caranya kamu tinggalkan negeri kamu itu, pergi ke negeri yang suatu negeri situ orang-orang sulaha, orang soleh, rajin beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Negeri yang jauh daripada maksiat sebagainya. Berangkat deh. Dia tuju negeri yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Begitu? Di dalam perjalanan dia menuju negeri tersebut, meninggal dia. Meninggal. Bagaimana? Ketika dia meninggal itu, berebut dua orang malaikat. Malaikat maut, malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Berebut mereka. Berebut mana? Ini amalan beribadah. Dia tobat. Beribadah beramal dia. Tobat baru habis bunuh orang 100. Masih dalam perjalanan mau pergi negeri yang baik itu. Nggak banyak meninggal dia. Tapi karena niatnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla untuk bertobat tersebut, meninggal di jalan, malaikat tadi rahmatullah berselisih antara mereka berdua, maka Allah mengutus malaikat yang ketiga untuk menyelesaikan perkara mereka itu. Coba diukur, kata dia. Diukur badan dia itu kemana lebih banyaknya
ke negeri yang dia ingin datangi, tinggal situ bertobat di situ, atau ke negeri yang masih dia dalam maksiat tadi. Gitu kan? Diukur oleh malaikat tadi, subhanallah, lihat Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih dan Penyayang kepada dia, digeser itu dada itu untuk lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Nah, kasih sayang siapa yang bisa menandingi demikian itu? Tidak akan ada apa yang kecuali Allah Azza wa Jalla. Akhirnya jadi ahli jannah. Jadi ingat, tidak boleh kita memponis bapak yang baru masuk, tolong sholat sunnah 2 rakaat dulu. Siapapun yang baru masuk, tolong sholat sunnah 2 rakaat. Itu masjid. Itu masjid hukumnya wajib, Pak. Sholat sunnah loh, Pak. Sholat sunnah 2 rakaat. Pak, sholat sunnah 2 rakaat. Pahala, Pak. Ya, sholat sunnah dekat bapak, dekat sedepan tuh, sholat sunnah. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena nggak boleh kita memponis, mengatakan orang, kamu dosa, kamu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tobat kamu tidak akan terima, tidak boleh. Jangan, Pak, ya rahmatullah. Yang benar tobat itu Allah, bukan kita. Kita hanya melakukan perintah, tobat ya tobat. Tobat Allah SWT. Paham itu? Lihat selanjutnya. Jadi, bertobat dan istighfar itu adalah merupakan akan menghapuskan dosa-dosa dia. Walaupun dosa itu adalah dosa besar atau kekufuran atau kesyirikan, maka barang siapa yang bertobat dan memperbaiki tobatnya dengan amalan-amalan yang soleh, Allah akan menerima tobatnya. Dan tobat, pintu tobat itu adalah pintu yang maftuhun fil laili wan nahar. Dibuka oleh Allah Azza wa Jalla siang dan malam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Jalla wa Ala akan menerima tobat seorang hamba ma lam yughargir, selagi belum sampai nyawa napasnya ke sini. Gargarah. Sebelum dia meninggal, sebelum sampai napasnya ke kerongkongan dia. Tobat terima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pintu tobat ditutup oleh Allah Azza wa Jalla kalau napasnya sudah sampai di sini. Ada cerita lagi itu, kayak Firaun itu, lihat. Na'udzubillah min rahmatullah. Atau matahari sudah terbit dari barat, enggak ada lagi tobat. Tutup sudah. Matahari terbit dari barat, betul matahari terbit dari barat, jangan ditafsirkan yang lain. Matahari terbit dari barat itu adalah merupakan alamatun min alamati sa'atil kubra. Matahari terbit dari barat itu merupakan satu tanda daripada tanda-tanda kiamat yang sangat besar. Itu tidak boleh ditafsirkan kepada yang lain. Tidak ada, jangan ditafsirkan, oh matahari terbit di barat, bukan matahari terbit di barat, tapi Islam muncul dari barat. Tidak. Itu tafsiran orang-orang akalaniun. Orang-orang pengibadat akal. Orang-orang yang beribadat ke barat, ke Amerika, ke Eropa, dan sebagainya, kufar. Nggak terbit di barat, matahari terbit di barat. Matahari terbit di barat, bukan Islam muncul di barat. Islam dari dulu barat, dari barat banyak juga. Eropa Islam berapa lama? Rahmatullah, oleh karena itu nggak benar kalau orang menafsirkan matahari terbit di barat adalah Islam muncul di barat. Itu penafsiran batil, salah. Kemudian kita lihat. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selagi napasnya belum sampai di kerongkongan dia. Wa huwa kadzalik maftuhun ila an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Lihat. Dan tobat tersebut akan terbuka pintunya sampai matahari terbit daripada barat. Fahina idzin la yuqbalu min ahadin taubatun. Ketika terbit matahari di barat tersebut, maka tobat seorang siapapun dia ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak ada lagi tobat. Enggak ada lagi tobat. Habis. Rahmatullah. Dasarnya mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Pak, tolong sholat 2 rakaat, Pak. Sholat 2 rakaat, Pak. Sholat 2 rakaat. Enggak, di masjid, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kalau kita setiap masuk masjid, ini tolong perhatian jemaah. Ini ilmu. Kita masuk masjid sebagai penghormatan masjid, kita sholat 2 rakaat. Itu pahalanya besar. Lihat Rasulullah SAW ketika sahabat masuk, tanya, sudah sholat sunnah belum? Belum, sholat 2 rakaat. Bapak tadi sholat qobliyah rumah, alhamdulillah. Tapi masuk masjid tetap sholat 2 rakaat. Tolong Pak. Kita amalkan, artinya demikian ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan. Jemaah mulai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari yang akan datang sebagian ayat-ayat daripada Rabb engkau. Ya, la yanfa'u nafsan imanuha. Yang dimana ketika ayat-ayat itu datang, tidak bermanfaat kepada seorang jiwa keimanannya. Lam takun amanat min qabl. Yang kalau dia tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imannya khaira, atau dia mengusahakan tentang keimanannya kebajikan. Artinya ketika terbit matahari dari barat tersebut, itu tidak ada lagi cerita tobat, tutup sudah. Dan ayat ini sebagai dalil menunjukkan ayatul rabbik itu adalah matahari terbit dari barat. Itu bagaimana dalam hadis tafsir ulama juga demikian. Dan kemudian para jemaah dimulakan Allah Azza wa Jalla, fadzunubu tanqasimu ila kabair wa saghair. Dosa-dosa tersebut itu akan terbagi kepada 2. Imma dosa besar, wa imma dosa-dosa kecil. Wa dhabitul kabirah. Dan kemudian kata beliau di sini, kaidah, ketentuan dosa itu dikatakan dosa besar. Dari mana kita tahu itu dosa besar? Adalah kata beliau, anna kulla dzambin, bahwasanya setiap dosa khatamahullahu bin narin au la'natin au ghadabin au azabin fahuwa kabiratun. Itu ini definisinya. Definisi dosa besar adalah setiap dosa yang dilakukan seseorang yang dimana Allah menjelaskan ditutup daripada penjelasan dosa itu ancaman daripada Allah, imma dia diancam dengan neraka, wa imma dilaknat, wa imma Allah marah, ghadib alaih, marah, atau diancam dengan azab. Itu adalah termasuk dalam koridor dosa besar. Jadi dosa itu tahu kita itu dosa besar kalau seandainya di dalam ayat itu Allah menjelaskan ditutup oleh dia imma neraka, imma laknat, imma azab, siksaan sebagai baca rahmatullah. Itu dikatakan kabiratun kama dzakara Syekh An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Abbas mengatakan demikian, wa walladzi ikhtarahu al-muhaqqiquna min ahli al-ilmi ka Ibnu Taimiyah wa ghairihi. Dan itulah definisi yang dipilih, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, oleh para muhaqqiqun, artinya para ulama. Para ulama mendefinisikan dosa besar demikian. Dan ini pendapat yang diterima, dijelaskan, diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan selainnya. Wa qad ullifa fil kabair muallafat. Di dalam perkara dosa-dosa besar telah dijelaskan berapa tulisan oleh para ulama, dikarang berbagai tulisan. Minha hadzal ladzi baina aidina, di antaranya kitab yang kita baca ini, yaitu adalah kitab Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Imam Az-Zahabi adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama besar di zamannya, dan termasuk murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan wa minha Az-Zawajir an iktirafil kabair, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi ulama banyak mengarang kitab-kitab menjelaskan kepada kita tentang definisi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil.
Itu dijelaskan oleh ulama pada kita. Dan kemudian wahadil kabair kama dzakarna in kana syirkan billah aw kufran bihi fa innaha la tughfaru illa bitaubah. Dan dosa-dosa besar ini sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, kalau seandainya dosa itu adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla atau kekufuran, itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil tadi diampuni dengan apa tadi? Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sedekah, infak, itu menghapuskan dosa kecil seluruhnya. Tapi dosa besar tetap dengan taubat. Kemudian jemaah rahimakumullah, wa man mata wa lam yatub minha, barang siapa yang meninggal dan tidak tobat daripada dosa besar tersebut, fa innahu khalidun mukhalladun finnar. Dia dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla mati kekal selama-lamanya di neraka sesuai dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa siapapun yang mempersekutukan, melakukan kesyirikan kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Kemudian Allah menjelaskan juga innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah akan mengharamkan kepadanya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang musyrikin pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla kecuali dia taubat sebelum meninggal. Allah a'lam bissawab. Rahmatullah taala itu nanti insyaallah ketemu pada salat sampai sudah kita salat Isya. Satu orang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.